Ya, pemirsa Forngoni yang baru gabung, jadi pagi hari ini kita ada Baba Carita dengan Duta Pendidikan Sulawesi Utara 2019 dan juga DP Founder dari Duta Pendidikan, yaitu ada Juan Tambun. Nah, kita ingin ke Vios mungkin yang pertama. Orang kan ini bahas tadi kita bilang mengenai generasi muda dan DP hubungan dengan teknologi sekarang, media sosial. Kalau dari Vios sendiri bagaimana tanggapannya antara generasi muda dan media sosial yang sekarang ini begitu banyak dimanfaatkan? Kira-kira lebih banyak DP pengaruh positif sebenarnya atau pengaruh negatif? Menurut Vios, pengaruh positif dan pengaruh negatif pun tergantung dari orang tersebut. Jika media sosial digunakan secara baik, secara benar, pasti akan berdampak positif. Begitu juga sebaliknya. Jika tidak digunakan secara benar, justru akan berdampak negatif. Contoh, terkadang teman-teman di media sosial menggunakan media sosial dengan membuli, komen yang tidak pantas dan tidak sewajarnya. Tapi puji Tuhan, pemerintahan Indonesia telah mengeluarkan undang-undang terkait hal tersebut. Dan saya harapkan ke depannya agar teman-teman atau kaum muda, generasi milenial, agar dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak lagi. Mengapa kita harus men-share hal-hal yang negatif, sedangkan kita bisa men-share hal-hal yang lebih positif? Contohnya, rasis. Yang stop rasis, stop kekerasan terhadap anak, itu kan lebih baik. Jika kita men-share itu, tiba-tiba ada orang tua yang lihat, mungkin hatinya tersentuh. Oh, ternyata di luar sana banyak yang menyuarakan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi saya mengajak untuk seluruh kaum generasi muda agar kita itu lebih fokus terhadap hal-hal yang positif, jangan fokus ke hal-hal yang negatif untuk kehidupan yang akan datang. Oke, jadi itu dia, bagus sekali, lebih fokus ke hal-hal yang positif kata pemirsa, jangan ke hal-hal negatif, karena biasanya memang yang aktif sekali di media sosial itu anak-anak muda generasi milenial. Kalau dari BF bagaimana, ada tanggapannya, tambahan? Ya, memang betul. Kalau memang generasi muda adalah pengguna teknologi, lebih banyak yang menggunakan teknologi, dan itu semua tergantung bagaimana kita menggunakannya. Sebenarnya teknologi dibilang itu hal yang bagus, tapi bagaimana cara kita menggunakannya. Banyak orang salah menggunakan. Misalkan dalam hal sosial media, mereka bisa memprovokasi orang lain sehingga timbul-timbul kasus-kasus seperti cyberbullying. Nah, padahal media sosial tidak diciptakan untuk itu, tapi masih banyak orang yang menyalahgunakan hal tersebut. Dan patut bagi kita sebagai masyarakat yang baik, kami harus bantu untuk mengubah hal tersebut agar generasi muda bisa menggunakan media sosial untuk hal yang lebih baik. Ingin membantu agar media sosial digunakan untuk hal yang lebih baik. Selama ini dari pengalamannya Vio sama Bev, pernah enggak misalnya contoh ada teman yang pakai media sosial untuk hal-hal yang kurang terpuji, pernah enggak tegur misalnya, terus bagaimana feedback dari teman? Coba Vios dulu. Pernah lihat story di Instagram teman-teman yang have fun dengan contoh miras, rokok, terus Vios komen, kenapa have fun dengan hal-hal yang tersebut, hal-hal yang justru membawa dampak negatif. Terus Vios bilang lebih baik menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, atau kalau mau have fun, lebih baik kita have fun bersama anak-anak yatim piatu, justru melakukan hal-hal yang lebih terpuji. Mengapa harus merusak diri sendiri? Contoh, minuman keras berdampak negatif, begitu juga rokok. Tapi saya heran kenapa mereka dengan begitu bangganya men-share itu di media sosial. Jadi saya bilang, terus tanggapannya, emang kenapa? Vios nggak usah pusing kita, nggak usah mikirin kita, urus aja hidup kamu sendiri, itu hidup lo, ini hidup gue. Jadi kadang-kadang ngerasa kayak kasihan banget sih hidup lo kayak gitu. Jadi menurut Vios, yang penting udah kasih tahu, udah bilang, udah apa ya namanya? Peringatkan. Udah memperingatkan biar untuk tidak melakukan hal itu, mau dia melakukan atau tidak, setidaknya orang beban hilang begitu karena sampaikan. Kalau dari Bev bagaimana? Ada pengalaman kah? Ya, ada pengalaman, misalkan status apa yang mereka share yang dapat memprovokasi orang, mungkin mereka menyindir orang. Nah, dalam sosial media, cyberbullying pernah itu terjadi dan Beverly pernah tegur. Kalau misal
kepada mereka kalau misalkan mereka nggak suka orang itu, ya langsung bilang, jangan menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyindir. Kan lebih baik jujur di depan kan daripada di belakang. Ya. Gitu. Oke, kalau dari Juan sendiri bagaimana tanggapannya? Kalau lihat anak-anak muda zaman sekarang, lebih khusus di Sulawesi Utara, kalau dari kacamata seorang founder Duta Pendidikan, ini media sosial yang di Sulawesi Utara ini lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang positif kah, atau masih banyak juga hal-hal negatif yang terkontaminasi di media sosial? Ya, tidak bisa menutup mata memang di revolusi industri 4.0 ini segala perkembangan, contohnya dalam perkembangan teknologi informasi begitu pesat. Nah juga semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi itu tersebut tidak berjalan seiringan dengan perkembangan daya pikir dari masyarakat itu sendiri, khususnya anak muda. Sampai akhirnya karena daya pikir yang masih rendah itu, tanggung jawab yang masih rendah dari anak muda tersebut, hingga akhirnya penyalahgunaan teknologi ini terjadi. Contohnya saja di Sulawesi Utara, ada berbagai macam grup yang bisa dikatakan grup-grup yang negatif di media sosial, yang istilahnya di dalam menyebarkan hoaks, bully, dan lain sebagainya. Beberapa kasus juga ada anak SMA yang sampai share video, mungkin karena terlalu senang atas hasil kelulusan sampai share video yang bisa dikatakan sudah berlebihan. Apakah ini yang mencerminkan generasi emas Sulawesi Utara? Tentu tidak. Teknologi itu baik, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi itu tergantung apa cara kita, secara bijak ataupun tidak bijak dalam menggunakan teknologi itu. Teknologi bisa membantu kita, tapi teknologi bisa saja menjadi kecelakaan jika kita salah menggunakan itu. Dan itu yang menjadi keprihatinan saya sebagai founder, dan harapannya duta-duta ini bisa menjadi agen perubahan untuk hal tersebut. Luar biasa, boleh menjadi agen perubahan, semoga. Nah, berikutnya tolong tinggalkan soal masalah teknologi. Ini juga yang jadi satu keprihatinan, apalagi di bidang pendidikan, karena tahun 2019 ini nilai ujian akhir UN di Sulawesi Utara anjlok, ya kan, orang tahu semua, bahkan ada di peringkat 3 paling bawah. Ini kalau dari Duta Pendidikan sendiri bagaimana tanggapannya dari Vios? Wow, sangat memprihatinkan ya. Terkadang Vios lihat di lingkungan Vios di Kota Mobagu, mereka lebih senang untuk berhura-hura, justru karena kadang-kadang Vios kan jalan-jalan tuh, lihat udah jam pulang mereka tidak pulang, justru mereka lebih senang menghambur-hamburkan uang mereka terhadap hal-hal yang negatif, yang seharusnya belajar di rumah, malah have fun dengan teman-teman, rokok, minum minuman keras. Tapi ada sih dari pemerintah juga, dari kepolisian yang setiap malam minggu patroli melihat hal-hal tersebut ditanyakan. Justru Vios pernah juga dikira nongkrong sama teman-teman teman-teman yang nakal, tapi situ dikira kan, tapi sama papa di situ. Jadi ditanyakan sama polisi, ngapain di sini, lakukan apa, ngerokok ya. Habis itu Vios, enggak pak, sama papa kok sini. Ada dengan orang tua? Ada sama orang tua. Oke. Tapi kalau dari lihat nilai ujian yang anjlok, apa karena ada sesuatu yang kurang, misalnya kalau apalagi di Kota Mobagu, fasilitas pendidikan misalnya, atau kualitas guru misalnya? Kalau dari Bev misalnya ada tanggapan yang lain mungkin? Menurut saya salah satunya karena mungkin kualitas guru, mungkin kurangnya pengawasan, dan sehingga masih banyak guru yang belum bekerja secara efektif, masih meninggalkan seperti yang kita ketahui, kalau anak-anak SMA atau istilahnya lowong. Nah itu kurang pengawasan ya dari pemerintah, itu harus diawasi seperti itu. Oke, berarti pemerintah mesti ekstra keras ya begitu. Kalau di bidang yang tadi Duta Pendidikan, kira-kira ada hubungannya enggak dengan peningkatan kualitas pendidikan? Nah, sebenarnya yang juga menjadi keprihatinan adalah, menurut saya pribadi, pemerintah sekarang lebih giat dan fokus pada pembangunan fasilitas secara fisik, bangunan sekolah dan lain sebagainya, tanpa pemerintah memperhatikan kualitas dari guru-guru yang menjadi sebenarnya agen terdepan untuk menyampaikan ilmu tersebut. Sampai akhirnya sama dengan yang Bev bilang tadi, kalau kita lakukan survei pasti ada begitu banyak kelas di sekolah-sekolah yang lowong.
Padahal kelas tersebut sudah bagus, fasilitas mendukung, tapi kualitas guru yang tidak memadai. Bukan tidak memadai, tapi istilahnya banyak guru yang berpikir masa bodoh. Mungkin karena menganggap bahwa gaji yang kurang sampai akhirnya malas untuk masuk ke kelas, sampai akhirnya anak-anak yang dibiarkan. Itu yang menjadi fokus kita, bagaimana bukan hanya fokus ke siswa saja, ke pelajar saja, tapi kita fokus untuk menyuarakan perubahan untuk guru-guru ini, karena guru-guru menjadi agen perubahan terdepan untuk pendidikan yang lebih baik. Bukannya guru-guru kita sudah ada sertifikasi dari Nah, kadang kan ada begitu banyak guru-guru, apalagi di Provinsi Sulawesi Utara yang istilahnya THL. Oke. Di sekolah-sekolah banyak yang demikian. Nah, itu yang menjadi keprihatinan, apalagi mungkin pembayaran gaji yang molor dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan kualitas kita menurun. Oke, baik. Yang terakhir, karena orang waktu terbatas, mungkin ada harapan dari Juan sendiri untuk seluruh generasi milenial, anak muda yang ada di Manado, Sulawesi Utara, begitu juga dari Vios dan Bev. Singkat-singkat saja, silakan. Kalau secara pribadi, harapan saya untuk generasi muda Sulawesi Utara, berpikirlah bijak dan pandanglah masa depan dengan baik. Karena masa depan kita ditentukan dari langkah yang kita ambil di saat ini. Oke. Selanjutnya silakan. Untuk Beverly, setiap orang, apalagi generasi muda, mempunyai kualitas dan potensi diri. Tinggal bagaimana cara kita mengembangkannya. Nah, dari sini pemeran kami itu untuk membantu mereka agar mereka bisa mengembangkan potensi dan kualitas diri mereka, agar bisa membangun bangsa yang lebih baik. Oke, kemudian yang terakhir dari Vios. Dari Vios, pendidikan adalah dimana kita dapat belajar untuk beretika, belajar tentang dimana kita mendapat pendidikan yang secara baik. Harapan saya ke depannya, semoga pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Kita sebagai duta pendidikan membantu mensosialisasikan dengan beberapa JES project yang ada, dan saya berharap semoga generasi muda dapat membantu sumber daya manusia yang ada, terutama di tahun 2025 mendatang, karena Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi itu jika dimanfaatkan dengan baik, pasti akan berdampak positif dan akan menjadi kunci kesuksesan untuk Indonesia. Oke, baik, terima kasih banyak Juan, Bev, dan juga Vios. Selamat bekerja untuk Duta Pendidikan 2019 dan semoga sukses nanti di ajang Duta Pendidikan Nusantara tahun 2020. Ya, jadi itu dia pemirsa, kalau boleh mau tambah, selalu lakukan yang terbaik dan selalu jangan sampai salah ambil keputusan, karena keputusan apa yang Ngoni ambil hari ini boleh menentukan Ngoni pe masa depan. Kita masih mau babale dengan berbagai informasi yang menarik. Jangan pe mana-mana, tetap di Kawan Nua Pagi Manjo Ngopi.